一阴一阳之谓道，仔细东来。Padam, padam, padam. Il arrive en courant derrière moi. Padam, padam. Jika benar Indonesia jadi membeli 42 jet tempur J-10 dari China, muncul satu pertanyaan besar. Bagaimana TNI Angkatan Udara bisa mengintegrasikan interoperabilitas dua jet berbeda blok, Rafale dari Prancis dan J-10 dari Beijing, dalam satu langit Nusantara? Inilah isu panas yang diungkap Intelligence Online, menyebut kontrak pengiriman J-10 sedang dipersiapkan, bertepatan dengan kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Beijing menghadiri undangan Presiden Xi Jinping. Dari musuh di langit India, kini keduanya bisa saja berdampingan menjaga Indonesia. Tapi, apakah itu mungkin? Intelligence Online menulis, kontrak pembelian J-10 untuk Indonesia sedang dipersiapkan dengan target pengiriman dimulai tahun depan. Angkanya tidak main-main, 42 unit. Jika terwujud, ini akan menjadi salah satu akuisisi terbesar dalam sejarah TNI Angkatan Udara. Sementara itu, program pembelian Rafale dari Prancis sudah lebih dulu berjalan. Artinya, Indonesia akan memiliki dua jet tempur generasi 4,5 dari dua kubu besar dunia. Ironisnya, keduanya punya reputasi unik. Di India dan Pakistan, Rafale dan J-10 justru pernah saling berhadapan di udara. Kini, skenario yang terbayang adalah dua rival, itu bersatu di bawah bendera merah putih. Sekarang, mari kita lihat sekilas kemampuan keduanya. J-10C adalah jet tempur ringan generasi 4,5 buatan Chengdu, dilengkapi radar AESA modern dan mampu mengarahkan misil jarak jauh PL-15 yang klaimnya bisa menjangkau target lebih dari 200 km. Jet ini sudah operasional di Pakistan, bahkan dilaporkan pernah digunakan dalam insiden udara melawan India. Di sisi lain, Rafale asal Prancis membawa filosofi berbeda. Disebut sebagai Omnirole Fighter, Rafale unggul lewat sensor fusion, radar AESA RBE-2, dan sistem peperangan elektronik Spectra yang membuatnya sulit dideteksi sekaligus mampu bertahan dari serangan rudal. Rafale juga kompatibel dengan berbagai senjata barat kelas dunia, dari Meteor hingga CALP. Singkatnya, J-10 menawarkan kuantitas dan jangkauan misil dengan harga relatif terjangkau, sementara Rafale memberi kualitas sensor, survivability, dan integrasi senjata barat. Dua pendekatan berbeda, tapi sama-sama mematikan. Namun, memiliki Rafale dan J-10 sekaligus bukan berarti keduanya bisa langsung bekerja sama mulus di langit. Justru disinilah tantangan besar muncul, interoperabilitas. Pertama, bahasa komunikasi berbeda. Rafale memakai data link standar NATO seperti Link 16, sementara J-10 menggunakan sistem buatan Cina. Tanpa perangkat penerjemah atau gateway, keduanya tidak bisa saling berbagi data radar secara real-time. Bayangkan, satu berbicara bahasa Prancis, yang lain bahasa Mandarin. Keduanya butuh penerjemah sebelum bisa koordinasi. Kedua, persenjataan yang tak kompatibel. Rafale dirancang untuk Meteor, Mica, dan Scalpe buatan Eropa. J-10 hanya bisa menembakkan rudal PL-15 atau PL-10 dari China. Artinya, gudang amunisi TNI Angkatan Udara harus memelihara dua ekosistem senjata yang benar-benar terpisah. Ketiga, logistik dan perawatan. Dua mesin berbeda, dua jalur suku cadang, dua standar teknisi. Semua ini membuat biaya operasional naik signifikan dan koordinasi teknis jadi lebih rumit. Singkatnya, menggabungkan Rafale dan J-10 ibarat mengoperasikan Android dan iOS dalam satu sistem tempur. Bisa disatukan dengan aplikasi tambahan, tapi tidak akan pernah senyaman jika semuanya berasal dari satu ekosistem. Jika benar 42 unit J-10 datang, bagaimana TNI Angkatan Udara bisa memanfaatkannya? Ada beberapa kemungkinan skenario. Pertama, dipisahkan. J-10 difokuskan untuk patroli udara cepat dan menjaga ruang udara perbatasan, sementara Rafale dipakai khusus untuk misi strategis, serangan presisi, dan operasi bernilai tinggi. Praktis, tapi artinya keduanya bekerja di dunia masing-masing. Kedua, integrasi terbatas. Dengan tambahan gateway komunikasi dan latihan rutin, J-10 dan Rafale bisa saling berbagi data target, walaupun tidak sehalus jika berasal dari satu blok. Skenario ini paling realistis.
Rafale bertindak sebagai otak komando, sementara J-10 memperkuat jumlah dan memperluas jangkauan pertahanan udara. Ketiga, integrasi penuh. Ini skenario ambisius, memodifikasi perangkat lunak dan sistem persenjataan agar keduanya benar-benar sinkron. Tapi biayanya sangat besar, risikonya tinggi, dan butuh waktu lama. Dengan kondisi saat ini, opsi kedua adalah jalan tengah yang masuk akal, memberi fleksibilitas tanpa harus mengorbankan terlalu banyak biaya dan waktu. Di balik semua teknis tadi, jangan lupa ada satu dimensi yang lebih besar, politik dan diplomasi. Dengan Rafale, Indonesia menjaga hubungan erat dengan Prancis dan Uni Eropa, sekaligus membuka akses teknologi barat. Dengan J-10, Indonesia memperkuat ikatan strategis dengan Cina, mitra dagang sekaligus kekuatan militer terbesar di kawasan. Strategi ini dikenal sebagai hedging, menyeimbangkan dua kubu besar agar Indonesia tidak tergantung pada satu pihak. Namun, konsekuensinya juga nyata. Negara barat bisa saja lebih berhati-hati membagikan teknologi sensitif jika melihat Indonesia semakin dekat dengan Beijing. Sebaliknya, Cina akan membaca langkah ini sebagai sinyal bahwa Jakarta serius menempatkan mereka sebagai mitra pertahanan jangka panjang. Singkatnya, keputusan membeli J-10 bukan hanya soal jet tempur. Ia adalah pesan geopolitik. Indonesia memilih bermain di dua dunia sekaligus demi menjaga ruang manuver di tengah rivalitas global. Kesimpulannya, jika benar deal ini ditandatangani, TNI Angkatan Udara akan punya kombinasi unik. Rafale dengan teknologi sensor fusion barat, dan J-10 dengan jangkauan rudal jarak jauh dari timur. Dari rival di langit India, keduanya bisa berubah menjadi sekutu di langit Nusantara. Tapi ingat, interoperabilitas bukan perkara instan. Diperlukan waktu, biaya, dan strategi matang agar dua jet berbeda blok ini benar-benar bisa bahu-membahu, bukan sekadar terbang berdampingan. Pertanyaannya sekarang, siapkah Indonesia mengelola dua dunia sekaligus untuk menjaga kedaulatan udaranya?